Assalamualaikum para pecinta manhwa dimanapun kalian berada. Tanpa banyak bacot lagi, Mimin akan melanjutkan cerita sang pendekar pemalas yang berpetualang di dunia murim dengan kekuatan tak terkalahkan. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan kedua orang tua Wi Yonho yang baru tiba di klinik tangan suci yang dipimpin oleh Jin Soa untuk mencari putranya. Sanho sungguh terkejut karena tak menduga akan bertemu dengan kedua orang tuanya di tempat ini. Tak hanya dia, tapi pertemuan dengan kedua ketua cabang dari sekte pengemis dan klan Hao ini tampak tidak baik-baik saja, sebab mereka tentu saja sedang bersaing. Lalu Wi Jeonghan menanyakan apa yang dilakukan oleh Sanho di tempat ini karena mereka sedang mencari Wi Yonho. Wi Sanho pun menjawab jika dirinya juga sedang mencari Wi Yonho dan tampaknya selangkah lebih cepat dibandingkan kedua orang tuanya. Saat ayahnya menanyakan di mana Wi Yonho sekarang, maka Sanho harus memberitahu jika dia sudah meninggalkan tempat ini beberapa hari yang lalu. Ayahnya yang mendengar itu begitu panik karena dia pasti akan menerima amarah dari seseorang. Yang benar saja sosok itu adalah istrinya, sebab dia sudah mengatakan agar mereka cepat berangkat, tapi suaminya selalu bertele-tele. Di saat yang sama Daibung yang tergesa-gesa masuk ke dalam paviliun sekarang telah tiba bersama dengan Jin Soa dan dia memberikan salam kepada anggota keluarga sang pahlawan agung Wi Yonho. Sebelum itu dia ingin memperkenalkan dirinya sebagai kepala keluarga paviliun tangan suci ini dan tempatnya sungguh telah menerima anugerah yang sangat besar dari pahlawan Wi Yonho sehingga menjadi sebuah kehormatan karena bisa menjamu anggota keluarganya walau cuma sebentar. Akan tetapi tatapan mereka bertiga tak bisa berbohong karena bagaimana bisa anak semuda itu menjadi kepala keluarga paviliun tangan suci. Selain itu dia juga memanggil Wi Yonho sebagai sang pahlawan agung. Jadi Jin Soa berharap para tamu terhormatnya segera masuk untuk menikmati jamuannya dan Wi Jeonghan merasa tidak perlu sebab mereka tak ingin merepotkan, lagian mereka juga sedang buru-buru. Akan tetapi Jin Soa sungguh tak bisa melakukan hal itu karena baginya keluarga sang pahlawan agung Wi Yonho sudah dianggapnya sebagai keluarganya juga, jadi dia meminta tolong agar tidak mempermalukannya lebih jauh lagi. Ibu Wi Yonho pun berpendapat jika mereka sebaiknya masuk, lagian tak ada yang tahu jejak Wi Yonho dan beristirahat sekaligus mengumpulkan informasi tidaklah buruk. Saat masuk ke dalam mereka dijamu oleh makanan yang banyak dan tampak begitu lezat. Hanya saja Ibu Wi Yonho tidak memiliki nafsu makan karena dia terus mengkhawatirkan putranya apakah dia makan dengan nyaman di luar di sana, ditambah Wi Yonho selama ini sangat malas untuk bergerak. Kehilangan jejak Wi Yonho membuat persaingan antara sekte pengemis dan klan Hao menjadi begitu intens sebagai pengumpul informasi terhebat, dan siapa yang berhasil memberikan informasi terbaik pastinya akan membuat keluarga Wi Yonho berhutang besar. Maka dari itu Sanho meminta ibunya tidak khawatir, ditambah ibunya juga harus menjaga kesehatannya agar bisa bertemu dengan Wi Yonho dalam keadaan yang baik-baik. Ibunya pun akan melakukannya dan dia juga merasa tubuhnya sedang terluka. Saat mendengar itu maka Jin Soa segera datang karena tempat ini sangat ahli menangani tentang hak tersebut. Langkah awal dia memanggil Daibung sekaligus menginformasikan bahwa ibu sang pahlawan agung Wi Yonho sedang sakit dan membutuhkan penanganan. Tak hanya itu, Jin Soa juga ingin Daibung memanggil tabib wanita terbaik yang mereka tahu untuk merawatnya. Di saat yang sama sebuah guncangan terjadi menandakan terdapat hal yang tak diinginkan terjadi. Guncangan ini terjadi di bagian depan menunjukkan jika gerbang depan mungkin saja sedang dirusak oleh sesuatu. Yang benar paviliun tangan suci ini telah kedatangan beberapa tamu yang tak diundang dan mereka menerobos begitu saja dengan merusak gerbang.
Yang benar saja sosok ini adalah Sonrip dari Sekte Tanah Hitam sekaligus orang yang pernah dihajar Wi Yonho saat berada dalam arena perjudian. Dia mengungkapkan akan dirinya yang cuma menunggu Wi Yonho pergi dan apakah kepala keluarga Paviliun Tangan Suci sudah menganggap semuanya telah aman. Kali ini dia juga datang bersama dengan para pejuang elit dari Sekte Gagak Hitam untuk menghancurkan tempat ini sekaligus membalaskan dendamnya. Hari ini dia akan menghabisi semua orang di paviliun ini lalu mengambil alih semuanya secara paksa. Baik Jin Soa dan Daibung sangat panik karena ini sungguh situasi yang buruk dan mereka tidak tahu harus melakukan apa. Di sela itu ayah Wi Yonho tertawa dan ingin melihat putranya sedikit berolahraga karena ini saat yang tepat. Dia juga seharusnya membayar jamuan yang diterimanya oleh kedua orang tuanya dan Sanho segera turun. Tanpa pikir panjang dia mengambil pedangnya dan mengungkapkan akan mengurus masalah ini dengan cepat jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sonrip tak tahu siapa anak muda yang berani menghalanginya, tapi dia takkan lolos karena telah berani ikut campur. Para pejuang elit Gagak Hitam pun melompat ke udara seakan mereka benar-benar telah terbang dan mengincar targetnya. Meski begitu Sanho masih tetap menghunuskan pedangnya dengan santai tanpa mengkhawatirkan apapun. Untuk menangani para musuh yang menerjang maka Sanho mulai memainkan pedangnya. Di saat yang sama pasukan Gagak Hitam ini makin cepat dengan menjadi cakar sebagai senjata mereka. Hanya saja Wi Jeonghan malah tertawa karena melihat beberapa gagak yang terbang tidak tahu setinggi apa langit itu. Mereka datang dengan sangat percaya diri tanpa mengetahui akan dicabik-cabik oleh cakar naga yang jauh lebih kuat dan ganas. Awalnya Sanho tampak tenang, tapi saat musuh makin dekat, maka dia melesat maju dengan begitu cepat. Dia takkan menyisakan satupun karena berani mengusik ketenangan keluarganya maupun orang yang memperlakukan mereka dengan baik adalah sebuah masalah yang harus dituntaskan. Dia akan menunjukkan sebuah arti penyesalan kepada orang-orang itu melalui pedangnya. Seperti yang dikatakan oleh Wi Jeonghan di mana beberapa gagak akan dicabik-cabik oleh cakar naga sungguh terjadi. Yang terlihat hanyalah keganasan sebuah seni pedang yang tak segan memotong tubuh lawannya. Di balik ketenangan wajah Sanho tersimpan seni pedang yang dahsyat dan kejam. Dalam waktu singkat itu mereka semua menjadi mayat tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Sanho yang begitu santai segera menyarungkan pedangnya pasca membersihkan cairan merah yang menodai bilah pedangnya. Teknik pedang hebat itu mengejutkan semua orang ini karena ini sesuatu yang luar biasa dan jarang terlihat. Sonrip yang menyaksikan itu begitu ketakutan karena dia tak menyangka sang pembantai iblis ternyata ada di depannya. Sanho ingin menghabisinya tapi dia bertanggung jawab untuk memperbaiki gerbang yang dirusaknya. Tak hanya itu Sanho juga ingin pergi ke tempat sekte burung gagak akar tak ada masalah di kemudian hari dengan paviliun tangan suci. Beralih ke aliansi Murim Ortodoks cabang Xinjiang di mana Wi Yonho telah tiba di sana. Penjaga gerbang yang melihatnya langsung menanyakan keperluannya dan untuk apa orang yang dibawanya. Dengan penuh rasa kelelahan Daeon memperkenalkan dirinya yang merupakan bagian dari faksi ortodoks dan dia mendapatkan tangkapan besar. Di mana pria yang dibawanya adalah seorang praktisi kultus iblis yang sangat jarang terlihat. Dia tidak bisa mengawalnya langsung ke aliansi pusat sendiri dan untuk itulah dia membawanya ke tempat ini. Penjaga gerbang merasa permintaan ini cukup sulit karena mereka sedang kekurangan orang dikarenakan terdapat rumor bahwa sebuah relik kuno telah muncul di dekat sini. Meski begitu Daeon tak paham kenapa orang-orang bisa pergi dengan membiarkan tempat ini kosong. Dengan lugu pria ini mencoba menjelaskan jika sudah sewajarnya.
Hal itu dikarenakan rumor mengatakan relik sang kaisar pedang berada di sana, sehingga semua orang tak bisa menahan dirinya. Informasi itu juga mengejutkan Daeon, dan jika benar maka sudah sewajarnya orang-orang berlomba untuk mendapatkannya. Namun Wi Yonho malah menanyakan siapa sang kaisar pedang yang mereka bicarakan. Daeon sangat kesal dan terkejut karena siapa juga yang tidak mengetahui tentang sang kaisar pedang sekaligus pendekar pedang terbaik dalam sejarah. Wi Yonho sungguh tak mengetahuinya, dan dia tak cukup tahu tentang master terkenal yang sering dibicarakan tapi tidak tahu siapa sang kaisar pedang itu. Daeon yang mendengar itu menegaskan bahwa master itu terkenal karena mendirikan sebuah sekte dan para muridnya terus membicarakan tentang master mereka hingga saat ini. Tidak dipungkiri umur manusia tidaklah lama, dan jika memiliki murid maka warisan mereka dapat diteruskan dan begitu juga sebaliknya. Sang kaisar pedang tidak memiliki hal itu dan menurut rumor dia sangat keras kepala bahkan memutuskan hubungan dengan keluarganya karena mengejar kekuatan saja. Wi Yonho yang mendengar itu merasa informasi ini tidak familiar, seakan pernah mendengarnya di suatu tempat. Dikarenakan tak ada orang maka Daeon hanya bisa mendapatkan kereta saja dan dia harus mengantarkan orang itu secara langsung ke aliansi Murim. Siapa sangka Wi Yonho juga ikut ke sana sebab dia tidak memiliki arah tujuan yang jelas dan pergi ke tempat itu terdengar menyenangkan. Daeon sungguh tak paham Wi Yonho benar-benar tidak tertarik ke tempatnya peninggalan sang kaisar pedang dan dia mungkin saja mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di sana. Tapi Wi Yonho merasa dia sudah kesusahan dengan kondisinya sekarang dan pergi ke sana berarti harus mendaki gunung lagi. Daeon menganggap Wi Yonho anak muda aneh dari yang pernah ditemuinya. Singkat cerita malam hari pun tiba dan mereka berdua berbincang dan dengan perkenalan diri maka Daeon mengetahui bahwa Wi Yonho adik dari Wi Yonho sang pembantai iblis sekaligus putra dari Wi Jeonghan sang pedang kebenaran. Gadis ini pun memberitahu jika dia mengenal kakaknya sebab pernah berlatih bersama dan Wi Yonho bisa memanggilnya dengan nonanya. Hal ini seakan mengisyaratkan bahwa Daeon memiliki hubungan spesial dengan kakaknya. Lalu Daeon mengungkapkan bahwa dia sungguh kelelahan sebab mengendarai kereta bahkan punggungnya sakit sekali karena tempat duduknya keras. Wi Yonho paham dan yakin bahwa Daeon perlu istirahat sekarang juga. Ucapan itu membuat Daeon tersenyum sebab Wi Yonho langsung bersikap ramah setelah mengetahui dia mengenal kakaknya dan dia ternyata punya sisi yang menggemaskan. Akan tetapi Wi Yonho malah masuk ke dalam kereta karena tak ingin mengganggu waktu istirahatnya. Hal ini memicu rasa kesal Daeon sebab Wi Yonho ternyata sangat kejam. Berbanding terbalik dengan kakaknya yang merupakan pria sejati dan kuat. Di saat yang sama beberapa orang menghampirinya. Pria berjubah ini menunjukkan rasa hormatnya dan memberitahu bahwa gadis di depannya tidak perlu waspada sebab dia cuma menjelajahi gunung untuk urusan bisnis. Jika tidak keberatan mereka ingin berteduh dari embun malam untuk sementara waktu. Lalu pria ini membuka jubahnya sekaligus memperkenalkan asalnya agar gadis di depannya tidak berpikiran buruk dan mereka sebenarnya sedang mengejar iblis jahat. Daeon juga memperkenalkan dirinya sebagai murid awam dari sekte Wudang dan menerima mereka. Tapi dia penasaran tentang iblis jahat yang mereka sebutkan. Pria ini pun menjawab jika sosok itu adalah iblis jahat mesum yang sudah menjadi buronan sejak lama. Dia dijuluki sebagai sarjana mesum penghisap sari bunga yang kejam. Saat selesai menyebut nama itu maka Wi Yonho menerobos keluar. Orang-orang ini pun menghunuskan pedang mereka untuk waspada dari serangan musuh. Wi Yonho memiliki alasan yang kuat kenapa dia sangat murka mendengar nama julukan tersebut.
di mana saat kecil dia terpisah dari kakaknya disebabkan orang itu. Secara tidak langsung orang itulah yang membuatnya hidup dalam penderitaan bersama master gila yang menyiksanya bahkan dalam tidurnya sebagai latihan. Dia sudah lama menunggu hari ini dan siapa sangka iblis mesum itu berada di wilayah ini.